Bahkan ada salah satu anekdot lucu nih dari santri yang kemarin aneh dengar ketika aneh jalan mau ke kelas. Dia bilang gini, Naum soim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah, menuntut ilmu itu ibadah. Jadi kalau kita penuntut ilmu, tidur lagi bulan suci Ramadan, ibadahnya double, Ustaz. Malam-malam kayak gini sendirian aja, nggak ada temennya apa nih? Kacang udah ada, air putih udah ada yang dingin. Kru kagak ada yang mau nemenin aneh nih ngopi. Bujuk. Sendirian Pak Ustadz PM. Wah, Ustadz Sadila. Pas banget aneh nih. Sehat? Lagi bosen juga kita nih habis terawih kelar. Buka pakai gorengan. Habis itu pengen ngopi juga, kebetulan lewat kelawar keliwir. Lewat sawung ada antum nih juga sendiri. Pas banget kopi dua ya? Pas banget kopi dua lagi. Emang nih al-arwahu junudun mujannada. Mantap. Emang kita kan pengen menghidupkan malam Ramadan itu selain sama terawih dengan cangkruan gitu kan. Oke. Cantik, cangkruan tematik. Mantap. Ada kopi, ada kacang, Mantap. air putih, tisu buat batuk. Ustadz Sadila, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Ustadz PM sehat. Pemirsa Darul Rahman Media, sahabat-sahabat sekalian. Beliau adalah Ustadz Sadila, guru Pondok Pesantren Darul Rahman yang baru pulang dari Mesir. Ini Ramadan pertama Ustadz Sadila ya, pulang dari Mesir ya? Kebetulan Ramadan pertama nih. Mantap. Gimana? Apa kesan Ustadz Sadila setelah beberapa tahun main jalan-jalan ngaji di Mesir dengan segala kegiatan yang ada, khususnya di bulan Ramadan? Perbedaannya dengan di Indonesia gimana nih setelah dirasakan? Ramadan di Mesir sama Ramadan di Indonesia pastinya seruan Ramadan di Indonesia. Karena kalau Ramadan di Mesir itu biasanya Ramadan di Mesir itu jatuh pas lagi musim panas. Kalau di musim panas derajat itu sampai 45 derajat Celcius. Gurih banget ya? Kalau udah 45 kadang-kadang orang sampai ada yang mimisan. Panas bener. Apalagi kalau namanya musim panas kan cenderung waktu puasanya jadi lebih lama. Panjang. Makanya Iya. ketika saya pas datang nyampe ke Indonesia, saya ngeliat nih kok negara tanah Indonesia nih dimanja banget sama Gusti Allah. Mantap. Musim panas yang panas banget kagak ada, yang dingin banget kagak ada. Sejuk-sejuk aja, minta hujan Allah kasih turun. Kalau di Mesir kan hujan setahun tuh 2 kali doang. Oh, bisa dihitung pakai jari ya? Iya, makanya Bukan sampai main. ada kan kisah ketika perang Badar itu kan tanda Allah ngebantu pasukan muslim itu kan dengan menurunkan hujan. Artinya sampai hujan itu sesuatu yang jarang di tanah Arab. Nah, ketika datang ke Indonesia kok nih puasa enak banget hawanya. Hujan. Ora ada anu-anunya. Enak banget, enak. Enteng. Enteng benar. Bukan Makanya nih main. kita dimanja banget. Orang Indonesia nih kayaknya masyarakat Indonesia dengan cuaca yang sedemikian rupa kita artinya kayak dimanja banget sama Gusti Allah. Kalau di tanah Arab kalau udah puasa musim panas itu mau tidur aja kasur kita guyur dulu ya baru saya tidur. Air dulu. Sambil nernak kutu. Oh, Ustadz Sadila, apa perbedaan tradisi Ramadan yang pernah ente jalanin di Mesir dengan apa yang ada di Indonesia? Allah karim, marhaban ya syahrul Ramadan. Kita kalau di Mesir ini jalan pengen masuk bulan suci Ramadan, kita jalan di jalan-jalan itu suka ada orang Mesir yang Ramadan Karim ya khuya, Ramadan Karim pada ngomong kayak gitu. Kalau ketika orang Mesir nyambut kita datang Ramadan Karim kita sebut Rabbuna Akram, Allah yang paling mulia. Allah yang mulia. Nah, itu kan tradisi sapaan. Kemudian juga ada tradisi ini Ustadz PM. Tradisi masang fanus, lampu fanus di setiap rumah-rumah penduduk. Lampu fanus itu kalau di Indonesia tuh kayak lampu dari anyaman terus dikasih wajik tuh. Di dalamnya ada kayak lilin-lilin kayak gitu dan itu rame dipasang di sana. Artinya di sana kita bisa melihat agama dan tradisi itu berjalan beriringan. Kayak di Indonesia kan tradisi ketika menyambut bulan suci Ramadan tuh biasanya kan di sini kan jalan rame banget nih pawai obor. Pawai obor, iring-iringan. Nah, itu hidup banget di sana. Di Indonesia begitu dan di Mesir pun seperti itu. Oke. Dan kemudian ada juga yang unik Ustadz PM. Kalau di Indonesia kita rame berbagi takjil, di Mesir pun rame berbagi takjil dengan nama Maidatur Rahman. Hidangan Tuhan yang Maha Penyayang. Oh gitu. Jadi hampir nih Ustadz PM. Kan Ustadz PM juga pernah di Maroko nih, kira-kira sama di Timur Tengah. Kurang. Jadi kan
apa namanya, orang-orang mahasiswa, terutama kita kalangan mahasiswa, kalau di Mesir ketika pengen azan maghrib tuh kita war Maidatur Rahman, bukan war takjil, war Maidatur Rahman. Kita cari makanan-makanan gratis yang disediain sama berbagai lembaga di Mesir. Nggak pakai beli, Kagak beli, duduk gratis. manis, Timbang duduk, makan kenyang, iya makanya. balik nggak bayar. Iya. Kalau di Indonesia kan war takjil tuh kan kita ke tempat jual es, ke tempat jual kolak, tempat jual gorengan, bayar. Timur Tengah balas. Masya Allah, Gratis. majanan. Majanan, Dan itu gratis, bukan gratis. rata-rata bukan dari program pemerintah, Hmm. murni lahir dari masyarakat itu sendiri. Kesadaran. Kesadaran. Kesadaran berbagi, Kesadaran berbagi. it'amu to'am gitu ya. Iya, benar, Oke, benar, oke, benar, oke. benar, Nah, benar. kalau kemudian ketika Ustadz Sadila ini pulang ke Indonesia, datang ke sini, ada ngerasa nggak atau ngerasain yang namanya jet lag nggak sih dengan tradisi Indonesia yang sudah sekian lama ente nggak rasain tuh, kemudian balik ke Indonesia, Ramadan pertama ternyata di Indonesia kayak gini. Apa ada yang baru? Apa kayak yang lama aja? Bagaimana? Sebetulnya bukan hal yang baru sebenarnya. Saya kayaknya hal yang lama, ketika saya datang kok ngerasa kayak culture shock gitu. Culture shock, culture abis. Udah jaksel banget kita ya, udah jaksel parah. Sebenarnya kaget. Kalau di Mesir kan kita sholat tarawih itu, bacaannya masya Allah lah. Qiraah sab'ah dibaca, ada yang baca wadduha jadi wadduhe dan seterusnya. Itu pokoknya banyak dengan berbagai macam riwayat. Ketika kita datang ke Indonesia, sholat tarawih di malam pertama, ajib. Hampir ngalahin Valentino Rossi. Enggak, Apa? cepetnya. Oh, cepetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah itu. Siapa itu imamnya itu? Tapi itu menarik ya, itu menarik. Di Indonesia itu menarik. Jadi merayakan Qiyam Ramadan itu penuh dengan ragam cara, penuh dengan ekspresi. Dan di Indonesia tadi kan yang kayaknya enak tuh saat PM kita ngelihat nih. Kayak tadi masuknya Ramadan dengan tradisi obor, disambut dengan tradisi obor, masih banyak orang yang menganggap itu bid'ah dolalah. Padahal kan kita dengan mengadakan tradisi obor, pawai obor ketika menyambut bulan suci Ramadan kan ekspresi kebahagiaan. Iya. Masa kayak gitu kita disama-samakan dengan agama Majusi Majusi. yang menyembah api. Mm-mm. Padahal kan agama sekali lagi nggak bertentangan dengan budaya. Budaya, iya. Ntar Selama nggak lama-lama, ada larangan kan pun berarti nggak boleh. iya. kan Ntar gitu. lama-lama kita masak nggak boleh pakai api, Tat. Makanya. Dibilang kita menyembah apa namanya Tuhannya Majusi. Jadi gitu ya. Oke, perbedaan yang menjadi apa tadi culture shock menurut Ustadz Sadila adalah di sisi Qiyam Ramadan taraweh itu kalau di sono kan panjang-panjang gitu kan ya. Kalau di sini taraweh itu kadang-kadang cari yang masjidnya cepet, sholatnya dikit gitu kan ya. Betul, betul, betul. Oke, nah sekarang Udah gitu nyari lebarannya Muhammadiyah lagi kan. Oke, lebih yang paling cepat gitu. Sholatnya sholat NU, lebaran Muhammadiyah nih. Kadang-kadang kan gitu santri Oke. belajar Nah, ngawur gitu. nah sekarang gini Ustadz Sadila, perbedaan karena kita kan sama-sama pelajar nih santri. Perbedaan yang ente rasain ketika ente menjadi mahasiswa di Mesir dengan suasana Ramadan dengan momen Ramadan sebagai santri ketika di Indonesia. Itu artinya beda nggak hawanya gitu? Hawanya beda nggak kira-kira menurut ente? Tentu ketika menjadi mahasiswa, apalagi waktu itu mahasiswa di Al-Azhar, suasana Ramadan itu tidak begitu terlihat. Kenapa tidak begitu terlihat? Karena ketika mahasiswa kan udah nggak ada yang ngatur ya. Kita benar-benar hidup di luar sistem. Kita benar-benar harus bisa memaksa diri kita sendiri untuk menghadirkan Ramadan di dalam hati kita. Nah sehingga mahasiswa itu cenderung lebih banyak harus bisa tadi menghadirkan Ramadan di dalam dirinya supaya dia bisa menggali manfaat, hikmah serta anugerah-anugerah yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Sementara kalau kita hidup di pesantren dengan momentum Ramadan itu akan begitu indah. Sistem yang membentuk iklim Ramadan yang penuh dengan nuansa keagamaan, ibadah, ngaji. Apalagi kan di pesantren kita Ramadan yang lain libur kita tetap masuk. Itu kan menunjukkan bahwasannya pesantren ingin santri-santrinya itu menghadapi Ramadan dengan produktivitas, baik dalam ibadah maupun dengan keilmuan. Itu kalau mahasiswa kan yang tepar-tepar, yang selonjoran-selonjoran, yang mukil juga ada gitu. Jadi for your information ya sahabat Darul Aman Media, Darul Aman Media selama di bulan suci Ramadan ini menyajikan berbagai macam konten. Salah satunya
ngaji bareng Pak Kiai, kemudian pengajian dan Gus Faiz, dan banyak sekali konten-konten kesantrian yang dibuat oleh warga Darul Rahman, baik gurunya maupun santrinya. Jangan tinggalin tuh ya, banyak konten kita. Oh, Terus gitu. gantian Ustadz Pem, Ani pengen nanya, Ani dari Kenapa? tadi Gimana? ditanya ini. Gini Ustadz Pem, kadang-kadang nih kan Ani yang namanya Ani baru datang kan, Ani ngeliat nih kayak santri-santri kan masuk kelas jam pertama. Kita padahal sama-sama sahur bangun jam 3. Mm-mm. Santri makan tinggal ngelongo aja dia mendengerin kita ngomong. Kita makan pengen ngajar nyiapin dulu itu, Siap. nyiapin apa bahan ajarnya. Baik. Ketika kita masuk kelas, kitanya udah siap ngomong, santrinya malah asik tidur. Tidur. Apa jangan-jangan nih santri kita tersihir sama salah satu adagium yang mengatakan naumusoimi ibadatun. Oh, tidurnya Orang puasa ibadah. Ibadah. Malah dipolitisir sama santri. Oke. Udah tidur bae yang penting gak ibadah. Ini kira-kira gimana nih Ustadz Pem? Makanya gini Ustadz Sadila, saya juga kadang-kadang mau. Ini sambil nyeruput Oh kali ya. silakan, Iya, silakan, iya, monggo, iya. monggo, silakan. Mohon izin, Ada kacanya. Sahabat DRmed, mohon izin. Ayo, gini. Jadi gini, saya juga kadang-kadang agak apa ya, agak gregetan juga gitu loh, dengan banyaknya orang-orang yang menormalisasi ketika bulan suci Ramadan itu tiba, kemudian itu menjadi apa ya, pembenaran mereka untuk bermalas-malasan. Bahkan ada salah satu anekdot lucu nih dari santri yang kemarin aneh dengar ketika aneh jalan mau ke kelas. Dia bilang gini, Naum Soim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah, menuntut ilmu itu ibadah. Jadi kalau kita penuntut ilmu tidur lagi bulan suci Ramadan, ibadahnya double, Ustaz. Akal-akalan Akalan. Nah itu emang santri kan emang terkenal dengan apa ya, akalnya tuh licin, bukan licik ya, licin. Gampang dia belut kemana-mana, cari-cari pembenaran. Jadi gitu. Emang kadang-kadang gini, puasa Ramadan itu sering kita jadikan alasan atau pembenaran buat diri kita untuk lebih santai, lebih slow, atau bahkan terkesan lebih malas. Padahal dalam sejarah keislaman kita tahu salah satu atau bahkan ada beberapa perang yang terjadi di masa Rasulullah SAW itu terjadi ya di bulan suci Ramadan kan. Salah satunya antum tahu kan? Perang Badar. Perang perdana tuh. Ya kan? Yang dilakukan oleh kaum muslimin beserta Rasulullah, di mana itu menjadi cambuk penyemangat kaum muslimin saat itu di tengah tekanan hidup yang diberikan, pressure yang dikasih oleh kaum Quraisy. Mereka semua ditindas, dihinakan, dikucilkan, diembargo. Apalagi tentara muslim ketika itu dalam keadaan berpuasa, jumlah yang siap perang cuma 313. 313. Lawannya berapa kali lipat? 1000 atau bahkan sampai 3000. Lebih. Makanya. Itu kan ya. Nah, itu artinya apa? Sebenarnya disitulah letak PR kita sebagai kaum muslimin ketika kita itu menghadapi bulan suci Ramadan, bahwa puasa itu tidak serta-merta membuat kita menjadi tidak produktif. Jangan menjadi pembenaran kita gitu. Setuju. Ya kan? Ya makanya kalau gini loh, sebenarnya kalau misalkan puasanya orang ibadah aja itu adalah dinilai atau memiliki nilai ibadah, apalagi kalau dia itu produktif. Iya. Gitu loh. Ya mungkin gini, kalau misalkan lingkungannya, circle-nya itu toksik, misalnya kalau dia bangun malah bermaksiat, kalau dia bangun malah gibah, dia bangun malah mokel, Oke. tidur aja. Boleh jadi tidur itu jadi Tidur, penyelamat buat penyelamat dia. ibadah. Tapi kalau misalkan dia bangun bisa dapat ilmu, dia bangun bisa baca Quran, dia bangun bisa melakukan hal-hal positif lain, why not? Nah, ini kita barusan denger nih konsep tidur yang dibenarkan menurut Ustadz PM tadi, bahwasanya tidur yang dibenarkan bernilai ibadah itu apabila tidur yang kita lakukan menjauhkan diri dari maksiat, bukan untuk alasan bermalas-malasan. Karena kan tidur itu kan sesuatu yang mubah ya. Ini kalau akal-akalan santri kadang-kadang masuk juga gini. Ada takrif dari salah satu ulama usul fikih, Imam Ka'bi itu mengatakan, ma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin ma. Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali di dalamnya terdapat terrealisasikan kerja tarku haramin ma, meninggalkan sesuatu yang haram. Artinya ketika kita tidur dengan niat meninggalkan
maksiat atau hal-hal lain, hal-hal yang non produktif atau bahkan menyakiti orang lain, yang mubah itu bisa jadi bernilai tadi kan Bernilai. kata Ustadz PM. Bisa bernilai, bisa dapat pahala sunnah atau bahkan bisa dapat pahala wajib. Iya, benar. Mubah kan begitu kan? Betul betul. Fleksibel. Setuju. Gitu. Jadi bukan mubah itu cuman boleh. Boleh dan nggak bernilai Dan apa-apa. nggak Padahal padahal. iya, lagi-lagi perlu dikunci sama Nah, dia itu, tadi. Tapi gitu. tadi menarik tuh Ustadz PM. Umat Muslim sudah berhasil menorehkan tinta emas dalam sejarahnya dan banyak dikerjakan saat bulan suci Ramadan. Baik. Perang Badar bulan Ramadan. Kagak ada alasan nih buat pada pemirsa pada ngantuk-ngantukan bulan Ramadan. Ngantuk wajar, cuman melawan tadi itu. Umat Muslim perang Badar kok lawan 3.000 atau bahkan lebih, menang. Fathu Makkah juga. Pembebasan Makkah kan itu di bulan suci Ramadan. Nggak usah jauh-jauh lagi. Kemerdekaan ini gitu, kemerdekaan Republik Indonesia. Betul. Sebelum diumumkan oleh Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 itu, teks proklamasi belum dibacakan, masih diketik sama Sayuti Melik. Itu prosesnya itu lagi bulan Ramadan. Suci Ramadan. Dan diumumkannya tanggal 9 Ramadan. 9 Ramadan. Artinya wallahil azim dahsyat bulan Ramadan. Bulan banyak. Ramadan itu kalau kita mau gali potensi kita, semaksimal-maksimalnya itu kan sebenarnya bisa. Betul kan? Jadi gini, ketika kita ada di bulan suci Ramadan dan kita itu memiliki hasrat-hasrat yang positif, sebenarnya itu terbantu loh dengan minimnya hasrat-hasrat negatif dalam diri kita sebenarnya. Kan istilah gini. Nah mungkin nih, Nah, semua gini. pemirsa pernah dengar ada hadis yang bilang kalau bulan suci Ramadan itu tiba, pintu sorga dibuka lebar-lebar. Pintu neraka ditutup sekencang-kencangnya, dan setan itu dibelenggu katanya gitu kan. Artinya yang bisa saya pahami, ketika pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan itu dibelenggu, kan dalam diri kita itu ada yang namanya hawa nafsu ya Ustaz ya. Betul. Nah, hawa nafsu itu kan dia itu punya dua mata pisau yang sama tajamnya. Ketika dia itu memiliki kans untuk berbuat positif, maka seharusnya hawa nafsu itu bisa kita maksimalkan untuk menggelorakan jiwa kita mendapatkan hal yang positif tersebut. Setuju. Gitu kan. Nah, ketika setan dibelenggu, harusnya secara logika kita berpikir hasrat negatif itu hilang dong, terputus. Karena gitu. setan udah digembok. Tuh. Nah, setan digembok. Nah, Ada yang- pertanyaan ada yang ngilik, pertanyaan ada yang nih, ngilik ini gembok ya? mungkin nanti bisa jawab Ustaz. Pertanyaannya, kenapa kalau setan itu sudah dibelenggu, kok maksiat masih ada di bulan suci Ramadan? Nah, ini menarik ini. Gitu deh. Iya. Kira-kira gimana menurut pendapat Ini Anda? kadang-kadang kita juga pernah ditanya sama emak-emak, Ustadz, katanya setan digembok. Ini kok anak saya siang-siang minta duit malah mokel di warteg gitu. Kadang-kadang warteg kan juga unik gitu kan, gitu. Warteg hordeng ditutup, pas nongol kakinya Kakinya banyak. Nah, itu sebenarnya makna sufidati syayatin tadi yang disampaikan oleh Ustadz PM pemirsa. Apabila bulan suci Ramadan datang, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Nah, ini pemaknaan setan dibelenggu itu seperti apa sebetulnya kan? Nah, di sini sebetulnya kita lihat bahwasannya teks hadis tadi kan sifatnya khobari ya. Kalimat berita. Yang namanya kalimat berita itu kan memberikan ungkapan atau statement. Tapi ada salah satu ulama itu Al-Imam Mutawalli Asy'arawi, Imamud Du'a. Beliau ini singa mimbarnya Mesir gitu. Asy'arawi. Allah maghfirlahu. Allah maghfirlahu. Amin. Makamnya di Tonto. Ini semoga pemirsa DRMed bisa berkunjung ke Tonto, maju dikit di daerah Midgomer. Midgomer itu dari Tonto sekitar 1 jam, itu makam Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi memiliki pemaknaan yang berbeda. Sufidati syayatin itu maknanya sofidu ayyuhal muslimun al mu'minun as-shaimun asyayatin. Secara teks itu khobariyun, tapi pemaknaannya yuridul insya'a. Kalamun khobariyun yuridul insya'a. Jadi amr tuh. Jadinya amr. Sofidu, bukan sebatas sufidat. Sofidu, kita yang disuruh ngerangkeng setan. Dan ini kalau kita sampaikan lagi misalkan bayanul hadis bil hadis, ada di Ihya Ulumuddin tuh Ustaz PM. Kata Rasul, dawimi qur'ababil jannah. Rasul ngomong ke Sayyidah Aisyah, dawimi qur'ababil jannah. Sering-seringinlah engkau wahai istriku Ngetok. untuk qur'ababil jannah, ngetok pintu surga. Bimadza wa ana fid dunya? Dengan apa sementara saya di dunia? Bilju, dengan rasa lapar.
Apa alasannya? Ternyata rasa lapar itu mampu mempersempit aliran setan. Tempat setan bersarang di diri kita di mana? Majrodam. Majrodam, tempat aliran darah itu setan bersarang di aliran darah kita. Fadoyiku majariyahu bilju. Maka sempitkanlah tempat sarangnya setan bilju'i dengan rasa lapar. Kan sama tuh, doyiku sofidu. Jadi spirit artinya kita yang perlu membakar setan itu. Apalagi kan Ramadan maknanya kan membakar kan. Syiddatul har, panas banget, membakar. Maka di momen Ramadan ini sudah sejatinya nih kita semua pemirsa Sobat DRmed mampu membakar kebinatangan yang bersarang selama 11 bulan gitu kan. Kira-kira gitu. Jadi sahabat Darul Rahman Media dimanapun Anda berada, telah sama-sama kita dengarkan pemaparan tentang apakah Ramadan ini adalah pembenaran kita atau kita boleh menormalisasi untuk bermalas-malasan, dan juga tadi sudah sama-sama kita bahas tentang makna daripada sufidatis sayatin. Kenapa sih setan itu katanya sudah dibelenggu tapi kok masih banyak maksiat bertebaran di muka bumi ini selama bulan suci Ramadan. Nah, tiba kita di penghujung obrolan kita pada malam hari ini. Ustaz Sadillah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya, tunggu obrolan selanjutnya pada episode yang akan datang. Terima kasih. Soalnya ini Ustaz PM, kita ada yang belum kita bahas sebetulnya. Sering nggak Ustaz PM ngelihat orang itu kalau bulan Ramadan itu pada tiba-tiba kelawar keliwir sore-sore war takjil ngabuburit. Ngabuburit. Itu oke, aman. Mungkin dia ingin mengekspresikan kebahagiaannya saat berbuka. Tapi di samping itu ada pengeluaran yang jauh lebih banyak ketimbang di luar bulan suci Ramadan. Ada sampah yang berserakan. Karena kalau kata Al-Ghazali sendiri kan ketika pengeluaran kita jauh lebih banyak ketimbang pengeluaran sebelum bulan Ramadan, itu kan tandanya kita nggak dapat esensi puasa. Menahan. Lan yahsula dzalika illa bitaklil, menyedikitkan membuka. Nah, ini kayaknya cangkruan next time nih kita bahas nih. Nah, bagi sahabat Darul Media yang penasaran, apa sih ya penjelasan dari yang tadi disampaikan oleh Ustaz Sadillah? War takjil tuh ya. War takjil, ngabuburit. Tonton terus Darul Rahman Media, platform media pesantren masa kini satu-satunya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mantap. Special content Pesantren Darul Rahman Jakarta. Darul Rahman Media present. Update setiap harinya. Kajian Riyadhus Shalihin bersama Kiai Haji Syukron Makmun. Kajian Riyadhus Shalihin bersama Kiai Haji Ahmad Zainal Ridho. Kajian umum bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Present Talk Darul Media Podcast Season Kusani World Antri Short Podcast Ngobrol bareng Santri. Quick Talk Swalawat Live Performance. Saksikan selengkapnya hanya di Darul Rahman Media. Darul Rahman Media, media pesantren masa kini. Thanks for watching.